Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PPAE yang beranggotakan saya Usnida Nimamluroh dan rekan saya Faruk Maksum Ali presentasikan makalah dengan judul Meningkatkan Kinerja Guru dan Penataan Manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah, etika dan profesi keguruan. Pertama adalah kinerja guru. Kinerja atau performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja, atau penampilan kerja. Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Profesionalitas guru ditandai dengan keahlian di bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 20, tugas atau kewajiban guru antara lain: yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dari status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Adalah strategi meningkatkan kinerja guru. Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak, terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik, sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Jadi di sini guru dituntut untuk mampu bekerja yang baik sehingga dapat tercapai mutu pendidikan yang diinginkan. Menurut Amran dan Nurdin menyatakan bahwa peningkatan kinerja guru melalui pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui KASAH. Yaitu apa saja? Yang pertama, knowledge atau pengetahuan, ability atau kemampuan, skill atau keterampilan, attitude atau sikap diri, dan habit atau kebiasaan diri. Pertama adalah peningkatan pengetahuan atau knowledge. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh guru, semakin banyak pula wawasan tentang berbagai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ilmu ini bukan hanya berdasarkan bidangnya saja, misal guru bahasa Arab, juga harus mempelajari pelajaran yang lain. Jadi pengetahuannya lebih luas. Kemudian peningkatan kemampuan atau ability. Seberapa besar kemampuan bisa menghasilkan prestasi tergantung pada kemauan untuk terus mengasahnya. Karena prestasi profesionalisme didapat dari unsur kemauan dan kemampuan. Jadi kalau kemauan dan kemampuannya sinkron, kuat, itu maka akan meningkatlah kemampuan guru tersebut. Selanjutnya adalah peningkatan keterampilan atau skill. Keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam tugas mengajar dan peranannya di dalam kelas antara lain guru sebagai pengajar, guru sebagai pendidik, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pemimpin kelas, guru sebagai motivator, guru sebagai evaluator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai inovator, guru sebagai teladan, dan guru sebagai penasihat. Selanjutnya adalah peningkatan sikap diri atau attitude.
Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi biopsikofisikal yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologinya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Jadi di sini guru harus memiliki sikap yang baik untuk mengajarkan murid-muridnya sikap yang baik juga. Kemudian pengembangan kebiasaan diri. Guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional, keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara penyesuaian diri dan kepribadian untuk melaksanakan tugasnya. Di samping itu, guru harus mempunyai pribadi yang berkembang dan bersifat dinamis. Penataan manajemen adalah proses perencanaan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan keteraturan melalui suatu penataan dalam suatu bidang garapan pendidikan. Dalam hal ini ada beberapa proses, yaitu proses perencanaan, proses pengarahan, proses pembinaan, proses penganggaran, proses pemotivasian, dan proses pengawasan usaha pendidikan secara sistematis agar tujuan pendidikan itu menjadi berkualitas. Selanjutnya, manajemen tenaga pendidik. Ini adalah serangkaian aktivitas yang di dalamnya berhubungan dengan pengelolaan tenaga kependidikan, baik itu guru maupun personel pendidikan yang lain, yang mencakup tentang perencanaan pegawai, penggandaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai dan kompensasi, dan juga penilaian pegawai. Selanjutnya adalah manajemen tenaga pendidikan. Itu mencakup 6 hal, yakni perencanaan tenaga pendidikan yang sangat itu secara kuantitas atau secara kualitas yang akan ditempatkan pada posisi-posisi yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan atau guru dan pegawai yang harus dilakukan kepala sekolah selaku manajer yang ada di dalam lembaga sekolah dengan cermat dan pemilihan yang ketat demi mendapatkan personel dan tepat untuk memenuhi syarat. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pegawai merupakan fungsi pengelolaan personel yang mutlak perlu untuk memperbaiki, menjaga, meningkatkan kinerja pegawai. Harus membutuhkan pekerjanya atau guru atau tenaga kependidikan yang lain. Selanjutnya, promosi. Biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Kemudian mengikuti latihan prajabatan dan setelah lulus diangkat menjadi pegawai negeri sipil sepenuh. Setelah pengangkatan pegawai, kegiatan berikut adalah menempatkan atau penugasan yang biasanya ya ditugaskan di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga kerja tersebut, tenaga kependidikan tersebut. Bisa di luar kota, bisa di dekat-dekat seperti itu. Tergantung kebutuhan. Selanjutnya, pemberhentian. Sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, memberhentikan atau mempermohonkan sendiri atau resign. Yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Dan yang ketiga, memberhentikan sebab lain, mungkin karena kasus atau gimana. Yang terakhir, kompensasi. Kompensasi ini pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji juga berupa tunjangan, terus fasilitas perumahan,
kendaraan dan lain-lain. Yang mungkin yang 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 familiar itu berupa tunjangan, yang lain mungkin ada yang dapat atau tidak. Yang selanjutnya, fungsi dari manajemen atau pengelolaan tenaga pendidikan itu yang pertama, mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan diri. Jadi ketika lembaga sekolah itu mempunyai kelemahan, mungkin berada di tempat yang jauh dari kota seperti itu bisa memanfaatkannya untuk mempelajari lingkungan sekitar dan dimasukkan ke dalam media untuk pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani. Yang keempat, mewujudkan kondisi dan iklim kerja sama sistem sekolah yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga pendidikan. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.